Pemirsa Garuda TV, jumpa lagi bersama saya Dewi Sulistia dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Sasus Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya dalam sebuah operasi tangkap tangan terjawab. Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto membenarkan pihaknya mengamankan Bupati Ardhito Wijaya dalam sebuah operasi tangkap tangan. Selain Bupati juga ada anggota DPRD Lampung Tengah yang turut diamankan. Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto mengatakan KPK melakukan operasi tangkap tangan Ardhito Wijaya terkait dengan kasus suap proyek. Dalam operasi senyap ini, KPK juga menangkap beberapa pihak selain Ardhito. Namun Fitroh belum mengungkapkan jumlah dan identitas pihak tersebut. Sumber di kalangan pejabat Lampung Tengah menyebut Kepala Badan Pendapatan Daerah Lampung Tengah Anton Wibawa juga turut dibawa KPK ke Jakarta. KPK sebelumnya pada Senin lalu telah mencokok sejumlah anggota DPRD Lampung Tengah. Sejak Selasa dini hari berikutnya, 4 anggota DPRD Lampung Tengah telah dimintai keterangan KPK. Dan kemarin diperbolehkan pulang. Namun dikabarkan masih ada 1 anggota DPRD Lampung Tengah dari fraksi PKB, RH, yang langsung ditahan KPK. 4 anggota DPRD Lampung Tengah yang diperiksa KPK dan boleh pulang. Ketua Fraksi Golkar Syaifuddin Basyuni, Sekretaris Fraksi PKB Purheri Sumardianto, Ketua Fraksi Nasdem Vian Febriano, dan Ketua Fraksi Gerindra Zainul Abidin. Sekretaris Fraksi PKB Purheri mengaku diperiksa KPK sejak Selasa dini hari. Setelah KPK menggeledah kamar hotel tempatnya menginap bersama istrinya di Jakarta. Purheri bersyukur sudah diperbolehkan pulang, begitu juga 3 sejawatnya yang juga diperiksa KPK. Diketahui Selasa lalu KPK menggeledah rumah Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya di Kampung Karangendah pada Selasa lalu. Petugas menyita uang tunai 100 juta rupiah, buku rekening dan sejumlah dokumen yang diduga terkait perkara yang sedang ditangani KPK. 6 petugas mendatangi rumah Ardhito pukul 14.30 waktu Indonesia Barat dan selesai pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Dari penggeledahan tersebut, petugas membawa uang tunai 100 juta rupiah, 2 buku rekening bank atas nama Ardhito dan istrinya, serta beberapa dokumen. Dari Lampung Tengah, Garuda TV melaporkan. Upaya memperkuat ketahanan pangan di wilayah pesisir Lampung Selatan kembali ditegaskan melalui kolaborasi pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan Kejaksaan Tinggi Lampung pada Rabu 10 Desember 2025. Kerjasama itu diwujudkan melalui penanaman padi biosalin di Desa Banjar Agung, Kecamatan Seragi, disertai peresmian Koperasi Konsumen Adiyaksa Mandiri Sejahtera Lampung. Kegiatan strategis tersebut dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Danang Suryo Wibowo, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama, Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan Suci Wijayanti, dan Dim 0421 Lampung Selatan Letkol Kaf Muhammad Nurul Ambiyah, Sekda Supriyanto, serta jajaran perangkat daerah lainnya. Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan Suci Wijayanti menyampaikan seluruh rangkaian kegiatan merupakan catatan penting dalam upaya membangun ketahanan pangan dan ekonomi kerakyatan di pesisir Lampung Selatan. Ia menekankan bahwa wilayah pesisir Lampung Selatan memiliki tantangan salinitas tinggi, namun inovasi biosalin membuka peluang baru bagi petani. Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama mengapresiasi komitmen Kejaksaan Tinggi Lampung yang turut mendampingi petani Bandar Agung
Menurutnya, sinergi tersebut mencerminkan bahwa lembaga penegak hukum tidak hanya menjalankan peran penegakan keadilan, tetapi juga menjadi mitra pembangunan daerah. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Danang Surya Wibowo mengungkapkan keberhasilan pemanfaatan lahan bekas tambak yang tidak digunakan selama 4 tahun. Program biosalin tahap kedua ini merupakan lanjutan tahap pertama yang mencatat hasil panen hingga 6 ton per hektar. Selain sektor pertanian, kegiatan ini turut memperkuat ekosistem ekonomi masyarakat melalui peresmian Koperasi Konsumen Adiaksa Mandiri Sejahtera Lampung, penyerahan sertifikat halal dan bantuan CSR kepada UMKM Mitra Adiaksa, serta penandatanganan akta kerjasama dengan petani, UMKM, dan koperasi. Itu tadi, lahan ini adalah bekas lahan tambak, berarti air payo, air asin. Tapi dengan teknologi yang ada melalui benih biosalin, dengan dukungan dari Pemda, Pak Bupati bersama Kajari, Forkopimda juga, ternyata bisa dimanfaatkan. Dan sawah ini ternyata efektif dan akhirnya berhasil panen. Itu keunggulan utamanya, sehingga menjadi bukti untuk nanti lahan-lahan yang lain masih ada sekitar 289 hektar yang apabila kemudian nanti di tingkat provinsi mungkin Pak Gubernur melalui Kadis Pertanian nanti bisa menata ini kembali untuk bisa dimanfaatkan bersama ya Pak Bupati sebagai lahan sawah yang lebih efektif sehingga tidak mangkrak, tidak idle tapi bisa berdaya guna untuk masyarakat kita. Dari Lampung Selatan melaporkan untuk Garuda TV. Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan melakukan inspeksi mendadak ke dapur SPPG Waiurang 1. Inspeksi dilakukan usai 6 pelajar dirawat di rumah sakit akibat muntah-muntah, diduga keracunan makanan. Dari hasil pengecekan, petugas menemukan kondisi dapur yang kurang bersih. Anggota DPRD Komisi 4 mendesak agar dapur yang melanggar aturan segera dievaluasi bahkan ditutup. 3 orang petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan pekan lalu melakukan pemeriksaan ke dapur SPPG Waiurang 1 Kalianda. Pemeriksaan dilakukan setelah 6 pelajar mengalami muntah-muntah dan dilarikan ke RSUD Bob Bazar Lampung Selatan, diduga akibat keracunan makanan. Dari hasil inspeksi, petugas menemukan kondisi lingkungan dapur yang kotor, sampah berserakan di depan pintu masuk, aroma tidak sedap tercium kuat. Petugas juga langsung mengambil sampel makanan untuk dilakukan uji laboratorium. Akibat temuan tersebut, kini dapur SPPG Waiurang 1 Kalianda berhenti beroperasi sementara waktu. Terungkap juga dapur tersebut tidak memiliki izin sertifikat layak higien dan sanitasi atau SLHS sejak awal beroperasi. Kondisi ini dinilai sangat membahayakan penerima manfaat MBG. Ya, kemarin salah satunya memang tadi mengambil sampel makanannya. Yang kedua terkait dengan kebersihan, betul memang kemarin kita melihat itu masih kurang kebersihan di lingkungannya. Terpisah, anggota Kabupaten Lampung Selatan, Komisi 4 Agus Sartono, mengaku sangat prihatin atas kejadian tersebut. Menurutnya kasus ini bukan sekedar kelalaian, namun sudah menyangkut keselamatan penerima manfaat MBG. Prihatin lah dengan siswa yang terdampak diduga keracunan dari MBG. Nah ini kan lagi nunggu hasil lab, apa benar-benar tuh memang ada kelalaian dari pihak MBG atau gimana. Tapi yang saya pastikan kalau memang terjadi harus ada evaluasi total seluruh MBG Lampung Selatan. Karena memang masalah MBG ini menjadi perhatian betul dari masyarakat. Ya mungkin cuma nggak Sidumulyo, nggak cuma sekali Anda sih, ada juga Sidumulyo. Saya dapat aduan juga dari beberapa siswa dan wali siswa yang mengeluhkan tentang MBG ini. Agus mendesak seluruh dapur SPPG di Lampung Selatan agar wajib menaati aturan, melengkapi izin dan menjaga standar kebersihan. Jika masih ditemukan pelanggaran dan tidak mengindahkan teguran, DPRD meminta agar dapur tersebut diberikan sanksi tegas hingga penutupan. Dari Lampung Selatan, Heri melaporkan untuk Garuda TV. Aksi unik mewarnai pembagian makanan bergizi gratis di Desa Tunggal Warga, Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Petugas membagikan makanan dengan menggunakan kostum superhero.
Aksi ini tentu menyedot perhatian sekaligus menjadi hiburan bagi siswa-siswi Taman Kanak-kanak penerima manfaat. Sejak pagi petugas pelayanan pemenuhan gizi tunggal, warga sudah mendistribusikan MBG ke sekolah-sekolah. Namun berbeda, kali ini petugas pengantar makanan bergizi gratis menggunakan kostum superhero. Hal ini merupakan cara SPPG Tunggal warga memberikan pelayanan yang ramah dan menyenangkan bagi murid Taman Kanak-kanak. Tak hanya mengantar, petugas SPPG pun menyempatkan bermain dan bercanda bersama siswa di sekolah tersebut. Kegiatan jenaka yang baru dilakukan pihak SPPG merupakan bentuk pelayanan yang tak hanya memberikan pelayanan dalam pemenuhan gizi, tapi membantu pihak sekolah memberikan kegembiraan dalam belajar. Masalah MBG ini kalau di sekolah itu tuh bagi saya gitu ya, kepala sekolah itu tuh sangat membantu sekali untuk anak-anak. Apalagi kalau memang ada kayak karakter-karakter itu tuh anak-anak pasti suka gitu, dan sambutannya pun sangat meriah sekali gitu ya. Ya kalau anak-anak memang harus banyak bermain, mungkin seperti itu. Walaupun mungkin kita beneran tapi tetap harus ada bermainnya seperti tadi seperti itu ya. Bagi kami sangat membantu sekali MBG gitu untuk anak-anak, apalagi anak-anak kadang sukanya susah makan nasi gitu. Dari kegiatan jenaka pelayanan SPPG, pihak sekolah merasa tersanjung. Hal kreatif seperti inilah yang diperlukan pihak sekolah. Selain menjalankan program Presiden Prabowo, juga memberikan hiburan. Tujuannya? Jadi untuk perjalanan manfaat di dapur SPPG Tunggal Warga 2 itu sendiri, untuk siswa ada 2.208, untuk posyandunya ada 2.277. Eksperimen ini superhero ini untuk penyemangat siswa. Jadi bagaimana bisa menghibur siswa supaya lebih senang lagi untuk datang ke sekolah karena adanya hiburan dari MBG. Menurut Kepala Pelayanan Pemenuhan Gizi, pihaknya memberikan lebih dari 2.000 ompreng setiap harinya. Berikut balita dan ibu hamil. Upaya ini merupakan cara SPPG mendukung proses belajar mengajar yang menyenangkan. Dari Tulang Bawang, Lampung, Sakti Agung, Garuda TV. Komitmen pemerintah Provinsi Lampung dalam membangun budaya transparansi kembali ditegaskan. Pada puncak Anugerah Keterbukaan Informasi Publik KIP 2025 yang digelar di Balai Kratun pada Senin 8 Desember, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menyerahkan penghargaan kepada sejumlah OPD, pemerintah daerah, kampus, dan instansi vertikal yang dinilai berhasil memenuhi standar keterbukaan informasi. Gubernur Mirza menekankan bahwa keterbukaan bukan sekedar komitmen moral, melainkan kewajiban konstitusional. Masyarakat berhak tahu dan pemerintah wajib membuka. Ketika informasi dibuka, kepercayaan tumbuh, dan saat kepercayaan tumbuh, kerjasama menjadi lebih mudah. Gubernur mencontohkan dinamika resepsi publik terkait isu jalan rusak pada tahun 2023, yang menurutnya muncul karena data resmi tidak tersampaikan secara masif. Padahal Lampung saat itu mencatatkan salah satu kondisi jalan provinsi terbaik secara nasional. Gubernur juga menegaskan pentingnya integrasi layanan informasi dalam satu kanal digital agar masyarakat mudah mengakses data resmi dan terhindar dari misinformasi. Sejak awal kepemimpinannya, pemerintah Provinsi Lampung telah mendorong percepatan digitalisasi layanan publik. Gubernur meminta seluruh OPD, pemerintah kabupaten kota hingga instansi vertikal memperkuat sistem informasi agar lebih responsif dan mudah diakses. Ketua Pelaksana Dery Hendrian melaporkan bahwa monitoring dan evaluasi KIP 2025 diikuti 464 badan publik dari 10 kategori. Mulai dari OPD, Pemkab, Pemkot, desa, perguruan tinggi, BUMN, BUMD hingga SMA SMK negeri. Hasil Monef menunjukkan peningkatan signifikan di sejumlah kategori. 8 OPD provinsi meraih predikat informatif. 4 kabupaten kota naik peringkat menjadi informatif. Instansi vertikal mencatat nilai optimal 100. Perguruan tinggi 7 kampus masuk kategori informatif.
Bawaslu Kabupaten Kota, 4 lembaga meraih informatif. Penghargaan diberikan langsung oleh Gubernur Mirza, didampingi Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung R. Rizal, Sekda Provinsi Marindo Kurniawan, Pangdam 11 Raden Intan, Maijen TNI Kristomei Sianturi, serta jajaran Forkopimda. Dari Bandar Lampung, melaporkan untuk Garuda TV. Provinsi Lampung akan menutup tahun 2025 dengan kabar menggembirakan dari sektor pangan. Data Badan Pusat Statistik BPS Lampung bahwa produksi gabah kering giling melonjak 14,65%. Begitu juga jagung mengalami kenaikan dari 1,1 juta ton menjadi 1,5 juta ton. Untuk singkong, produksi mencapai di 7,9 juta ton. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat peran daerahnya sebagai lumbung pangan nasional. Mirza mengungkapkan Lampung merupakan salah satu sentra produksi pangan terbesar di Indonesia. Dengan kekayaan alam yang melimpah, beragam komoditas unggulan di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Menurut Gubernur Mirza, Lampung memiliki potensi besar untuk menjadi daerah yang mandiri dan berdaulat pangan tahun 2025. Produksi padi proyeksi mencapai 3,5 juta ton dengan surplus beras hampir 800.000 ton dan menempatkan Lampung di peringkat 5 nasional. 3 daerah mendominasi panggung produksi padi Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Lampung Selatan. Lampung Tengah menghasilkan 695,58 ribu ton GKG naik 13,28%. Lampung Timur 521,80 ribu ton GKG naik 8,10%. Lampung Selatan melonjak tajam 39,11% menjadi 442,14 ribu ton GKG. Dijelaskan Gubernur, komoditas unggulan lainnya seperti gula dan singkong, di mana Lampung berkontribusi hingga 60% terhadap total produksi singkong nasional. Untuk singkong produksi per tahunnya mencapai 7,9 juta ton. Gubernur juga bangga bahwa Lampung tahun 2024 berkontribusi lebih dari 1,1 juta ton jagung untuk kebutuhan nasional dan menempati posisi penghasil jagung terbesar ke-6 di Indonesia. Diperkirakan tahun 2025, kontribusi itu naik menjadi 1,5 juta ton. Gubernur Mirza menyampaikan sejak Presiden Prabowo menjabat, petani di Lampung mulai merasakan peningkatan kesejahteraan melalui kebijakan penetapan harga gabah dan jagung yang lebih menguntungkan. Harga gabah naik signifikan, membuat pendapatan petani meningkat hampir 2 kali lipat. Ekonomi desa kini bergeliat karena uang berputar di sentra-sentra pertanian. Tim Garuda TV melaporkan. Pemirsa, untuk selanjutnya kita akan menyaksikan pembahasan tentang tata kelola singkong di Kabupaten Lampung Tengah pada khususnya. Bersama Bapak Baroji, anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Selama 30 menit ke depan. Pemirsa Garuda TV, jumpa lagi bersama saya Dewi Sulistia dalam Lampung Bicara. Yang kali ini kita akan berbincang tentang Pergub nomor 36 tahun 2025 tentang ubi kayu. Dan pada perbincangan kali ini bersama saya Bapak Baroji, anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari fraksi Demokrat Komisi 2. Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik. Pak, sebelum kita mulai perbincangan kita terkait Pergub nomor 36 tahun 2025, yang mana penetapan harga singkong di harga Rp1.350 dan juga ada potongan di 15%. Sebelum itu, Tia dan pemirsa Garuda TV tentunya pengen tahu dulu nih, siapa sih sosok Bapak Baroji, anggota DPRD Lampung Tengah ini? Mungkin Bapak bisa bantu perkenalkan dan jelaskan pada pemirsa Garuda TV di rumah. Terima kasih Mbak Tia dari Garuda TV ya. Iya Bapak. Panjang ini kalau cerita masalah perjalanan saya menjadi anggota legislatif Kabupaten Lampung Tengah karena memang berliku-liku. Saya itu orang lapangan dulunya. Yang sebetulnya kayaknya
nggak bermimpi atau bercita-cita saya pengen jadi wakil rakyat itu. Tapi dari perjalanan hidup saya, walaupun memang saya notabene memang orang lapangan pada waktu itu, saya hidup di tengah masyarakat. Saya juga tokoh masyarakat yang memang dari berbagai permasalahan masyarakat yang timbul pada saat itu. Di 2014 saya ditunjuk oleh seluruh masyarakat wilayah Lampung Tengah, gitu, khususnya wilayah Timur Lampung Tengah, gitu, Kecamatan Bumi Nabung. Saya dipercaya untuk menjadi Ketua Umum Ormas, Ormas Al-Majidah. Dan alhamdulillah dari perjalanan hidup saya, perjalanan saya sebagai Ketua Umum Ormas itu, akhirnya banyak sekali saya menerima aspirasi permasalahan yang timbul di tengah masyarakat, yang alhamdulillah dengan cara kita, dengan cara pendekatan kita yang saya bermodalkan peduli, empati dan solusi kepada masyarakat itu, ke depan berangsur masyarakat Kecamatan Bumi Nabung itu khususnya itu mengharapkan saya untuk menjadi wakil mereka. Saya masih menolak tahun pertama pembicaraan ditawarkan gitu kan. Saya menolak karena memang saya nggak ada basic di situ gitu. Tapi pada akhirnya di ujung-ujung itu ada setengah pemaksaan yang dilakukan oleh rekan-rekan ya, kawan-kawan dekat, bahkan ada kawan itu yang ultimatum, nggak usah berteman sama saya gitu, nggak usah bersaudara sama saya kalau nggak mau maju dewan gitu. Dan pada akhirnya saya mempertanyakan itu pada mereka. Ya kalau emang begitu, saya mau maju, tapi saya nggak mau kalah. Saya bilang. Walaupun sebetulnya saya paham dalam sebuah pertarungan, dalam sebuah konsentrasi politik itu pasti ada menang, ada kalah. Tapi hari itu saya sampaikan kepada masyarakat, kepada rekan-rekan, kalau saya disuruh maju, saya nggak mau kalah. Dan akhirnya alhamdulillah 2019, yang awalnya saya dari Partai 1 ditawarin dengan berbagai upaya, dengan komitmen-komitmen yang waktu itu saya berupaya untuk menjaga, tapi ternyata komitmen itu nggak bisa dalam pikiran saya, nggak bisa kita pegang. Akhirnya saya ada Ketua DPC Partai Demokrat dan sekretarisnya silaturahmi ke rumah saya meminta saya untuk maju menjadi anggota Dewan dari Dapil 2 di Dapil 2 Kabupaten Lampung Tengah yang dari Kecamatan Bumi Nabung, Rumbia, Putra Rumbia, Bandar Surabaya, Seperti Surabaya dan Bandar Mataram. Dan alhamdulillah di konsentrasi 2019 itu saya berhasil duduk dibantu dengan seluruh masyarakat yang ada di Dapil 2 tentunya. Itu Mbak Ita. Jadi Bapak dari tahun 2019 sudah duduk di kursi DPR. Siap. Apa sih Pak yang Bapak rasain setelah duduk di kursi DPR? Awal-awal sih saya berpikir saya nggak mampu dengan kondisi apa yang terjadi di gedung DPR ini gitu. Ya mohon maaf, saya bukan tidak menghargai lembaga saya gitu, lembaga DPRD hari ini. Cuman hari itu gitu, saya memang berpikiran saya nggak mampu nih yang seperti ini. Saya nggak mampu yang bicara tidak seperti apa yang ada dalam hati gitu. Tapi berangsur hampir mendekati 1 tahun, saya udah berpikir ternyata saya masih bisa menjadi wakil rakyat yang idealis dengan versi saya, dengan kondisi hati nurani saya yang bisa saya ucapkan seperti apa yang ada pada hati saya, itu saya bisa lakukan. Dan alhamdulillah dari yang biasa-biasa gitu ya, dari orang jalanan, mohon maaf, bahkan hari itu saya kos politik saya hampir tidak ada. Baleho aja saya dibuatin oleh masyarakat teman-teman. Artinya kan memang secara politik yang tahun-tahun ini reformasi ke sini itu mengeluarkan energi yang banyak, itu tidak terjadi sama saya gitu. Dalam kurun waktu 2,5 tahun di kondisi saya jadi wakil rakyat, saya seorang pemula gitu kan di Partai Demokrat, saya baru di Partai Demokrat. Saya terpilih menjadi ketua DPC Partai Demokrat. Artinya secara politik ini sebuah prestasi keberkahan yang bisa saya terima
yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang didukung oleh seluruh masyarakat Lampung Tengah khususnya Dapil 2, sehingganya dari tahun 2019 saya dilantik, 2022 saya dilantik jadi Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Lampung Tengah. Sampai hari ini saya langsung bisa menjadi Ketua Fraksi Demokrat di DPRD Kabupaten Lampung Tengah itu. Kabupaten Lampung Tengah itu kan memiliki wilayah yang menurut saya itu sangat lebar dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainnya. Lalu pertanggal 10 November 2025, Gubernur Lampung Bapak Rahmat Mirzani Jausal mengeluarkan Pergub nomor 36 tahun 2025 yang intinya mematok harga singkong terendah di harga Rp1.350 per kilogramnya. Nah, bagaimana sih Pak sambutan dari masyarakat yang ada di Lampung Tengah itu sendiri terkait lahirnya Pergub ini? Ya. Jadi sebetulnya secara umum Pergub 35 yang dikeluarkan oleh Gubernur tahun 2025 ini menjadi secerca harapan bagi petani ubi kayu, petani singkong yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, khususnya umumnya yang ada di Provinsi Lampung. Tapi pada implementasinya sampai hari ini mungkin 90% perusahaan di saat dilaksanakannya Pergub 36 itu di 10 November kemarin itu seluruh perusahaan tapioka khususnya yang ada di Lampung Tengah itu tutup total. Bahkan lapak singkong juga tutup total. Mungkin hari ini kalau yang buka mungkin hanya sebatas 5%. Mungkin itu juga yang menjadi kendala hari ini bagi petani singkong dan pengusaha singkong, bahwa memang dalam menyikapi Pergub ini kita juga harus bijak. Kenapa harus bijak? Bahwa kita kan harus melihat ke semua aspek. Bagaimana distribusi tepung tapiokanya itu, bagaimana harga tepung tapioka itu, yang akhirnya apakah perusahaan mampu mengikuti Pergub 36 itu, dan pada akhirnya hari ini terlihat Pergub itu tidak bisa atau belum bisa dilaksanakan karena memang kemampuan mereka untuk mendistribusikan ataupun harga dari tapioka sendiri memang kurang bisa berimbang kalau kita, mungkin kalau perusahaan mengikuti apa yang menjadi perintah daripada Pergub 36 itu sendiri. Jadi memang kalau kami berharap ini juga bukan hanya berhenti di sini, karena gubernur juga akan membentuk tim pengawasan khusus terkait harga singkong ini. Ya mudah-mudahan selain itu dilaksanakan, itu dijalankan, ke depan apa yang menjadi kendala dari pihak perusahaan juga bisa dipikirkan agar perusahaan juga bisa segera mengikuti, membuka perusahaannya untuk bisa melakukan proses jual beli ubi kayu atau singkong itu sendiri. Iya Bapak. Setelah usai jeda pariwara berikut ini saya akan menanyakan terkait masalah pengawasan yang dilakukan oleh Bapak sendiri khususnya dari pihak DPRD, tapi untuk pemirsa tetap di Lampung Bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Nuriah Esos, anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, dengan ini menyatakan selamat atas penayangan perdana dari Garuda TV yang di Lampung. Semoga Garuda TV akan menyajikan berita-berita yang kualitas dan edukatif, dan juga semoga sukses, jaya, dan menjadi TV andalan Lampung. Garuda TV, gaspol yai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa Garuda TV, kembali lagi bersama saya. Untuk Mbak Roji, kita semua sama-sama tahu ya, di Kabupaten Lampung Tengah ada kurang lebih 36 pabrik tapioka dan ratusan lapak yang membeli singkong dari petani langsung. Nah, bahkan ada yang terbesar di Lampung, wilayahnya ada di Lampung Tengah ini sendiri. Lalu bagaimana Bapak dalam hal ini, khususnya DPR, dalam melakukan pengawasan atas implementasi peraturan gubernur terbaru ini? Ya, untuk sementara kami belum dapat melaksanakan pengawasan itu sendiri sebagai tugas pokok dan fungsi kami di DPRD Lampung Tengah ini terkait pengawasan yang ada di Komisi 2. Itu karena memang setelah Pergub itu dilaksanakan, perusahaan dan lapak singkong
Hari itu seluruhnya tutup. Yang ada di Lampung Tengah, bahkan sampai hari ini hanya ada 1-2 perusahaan yang buka. Yang sebetulnya kemarin juga dari tim itu juga sudah ada yang dibentuk oleh gubernur pengawasan gitu. Bahkan mohon maaf kalau di daerah pemilihan saya itu hanya mungkin ada 1 perusahaan yang berencana buka di hari ini gitu, tapi kita juga belum monitor. Jadi terkait pengawasan kami belum bisa maksimal memberikan pengawasan karena memang kondisi perusahaan dan lapak singkong sendiri belum mampu untuk buka gitu. Untuk lapak-lapak yang sampai saat ini masih buka, apakah dia menjalankan pergub ini atau bagaimana? Saya mohon maaf ya, saya belum monitor karena memang kalau di wilayah kami sepertinya belum ada. Saya belum melihat ada lapak singkong yang buka gitu. Tapi kalau memang ada lapak singkong atau perusahaan pabrik singkong itu dia sudah buka proses jual beli, tentu kewajiban bagi mereka untuk melaksanakan isi daripada Pergub 36 itu sendiri terkait harga singkong 1.350 dengan refraksi atau potongan yang 15%. Maka mungkin karena mereka hari ini belum mampu melaksanakan maka mungkin masih tutup ya. Tapi tentu saya berharap Bapak Gubernur tidak berhenti di sini, tidak hanya berhenti di Pergub tapi bagaimana memanggil perusahaan-perusahaan apa yang menjadi permasalahan dan kendala. Karena mohon maaf ini musim tanam, apalagi ini musim hujan, banyak singkong atau ubi kayu daripada petani itu yang belum bisa dicabut untuk dijual kepada lapak singkong maupun kepada perusahaan singkong sendiri. Itu dari pihak DPRD menyikapinya bagaimana Bapak terkait masalah banyaknya tutup pabrik-pabrik dan juga lapak-lapak yang membeli? Ya karena kami sebetulnya kan Komisi 2 sudah melakukan sidak ke beberapa perusahaan di Lampung Tengah ini. Mungkin di semua wilayah hampir sudah kami datangi. Tapi memang kendala atau keluhan dari pihak perusahaan memang yang seperti itu tadi. Karena kebijakan ini memang harus sama-sama kita pertanggungjawabkan. Kebijakan ini agar bisa dapat dilaksanakan dengan baik. Masalah ubi kayu ini sudah sampai kepada presiden bahkan gitu, sampai kepada menteri pertanian juga bahkan sudah memberikan perintah langsung, sudah mengeluarkan maklumat, sudah memberi perintah kepada gubernur untuk bisa mengeluarkan Pergub 36 itu sendiri. Tapi kalau ini tidak dibarengin dengan proses lapangan dalam arti hari ini kita masih banyak sekali menerima impor tepung tapioka yang secara umum pasti itu produk kita tidak mampu untuk persaingan harga di saat produk impor itu masih banyak di negara kita ini. Sementara perusahaan-perusahaan itu di saat nanti mengeluarkan hasil produksinya tentu akan memiliki kendala karena memang maaf ya Mbak Ita, kami melaksanakan sidak ke perusahaan itu. Waktu itu perusahaan itu buka 5 hari 1 minggu, begitu sagu tumpuk tutup. Tapi begitu tepung tapioka itu bisa berangsur dikeluarkan, baru mereka bisa buka lagi gitu. Jadi yang seperti ini kan di tahun-tahun sebelumnya tidak pernah terjadi gitu. Jadi alhamdulillah sepertinya kebijakan impor ini sudah ditutup, di stop gitu. Tapi impor-impor ilegal masih ada. Kemarin terbukti, baru kemarin Mentan itu nutup 1 gudang yang di situ ada 250 ton impor beras ilegal. Nah artinya ini masih praktek yang seperti ini masih terjadi. Dan ini akan berimbas kepada produksi tepung tapioka yang dari bahan baku ubi kayu itu sendiri gitu. Ya Bapak, ini kan kita ngebahas terkait masalah Pergub nomor 36 nih. Ya. Nah, pasti juga di antar pabrik-pabrik yang tutup ataupun lapak-lapak yang tutup masih ada juga lapak yang buka. Nah, pertanyaan saya itu adalah bagaimana yang Bapak lakukan apabila ternyata masih ada lapak yang buka tapi beliau tidak menerapkan Pergub ini? Ya, tentu melalui unsur pengawasan kami apa yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam ini lapak singkong maupun perusahaan. Kalau ada yang buka-buka perusahaan yang melakukan proses jual beli tapi tidak mengikuti Pergub itu, ya tentu akan kami tindak lanjuti. Kami ini kan unsurnya pengawasan, bukan berarti kami bisa mengeksekusi gitu ya Mbak. Tapi kami dari unsur pengawasan kami tetap akan kami teruskan kepada tim yang dibentuk oleh gubernur terkait pelaksanaan Pergub ini maupun sampai kepada gubernur, bahkan mau sampai kepada kementerian pun
setiap perusahaan yang nakal tidak mengikuti Pergub 36 ini tetap akan kami tindak lanjuti. Kami tindak secara tegas sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur. Ya. Lalu keputusan yang diambil dari Bapak Gubernur menyikapi banyaknya pabrik-pabrik yang tutup ini seperti apa? Apakah sudah ada penyampaian khusus dari pihak Gubernur Lampung kepada pihak DPR Lampung Tengah atau bagaimana? Sudah, itu sudah ada penyampaian khusus, ada statement yang dilakukan oleh Bapak Gubernur. Bahkan beliau juga sudah monitor terkait adanya beberapa perusahaan yang sudah mulai melakukan proses jual beli tapi di bawah harga dari yang sudah ditetapkan dari Pergub 36 ini. Beliau juga sudah melakukan peringatan, bahkan akan menindaklanjuti perusahaan-perusahaan tersebut. Itu bahkan disampaikan dalam 1-2 hari ini sudah disampaikan oleh Bapak Gubernur itu. Ya, berarti secara tidak langsung Pergub ini sepertinya memberatkan daripada pihak-pihak pabrik dan lapak-lapak. Iya, ya yang pasti itu. Kalau lapak singkong itu kan bagaimana pabrik? Karena mereka buka lapak, menimbang ubi kayu itu akan dikirimkan kepada perusahaan atau pabrik-pabrik itu sendiri. Ya kalau pabriknya tutup ya pasti otomatis lapak itu juga tidak buka. Karena bukanya lapak singkong itu ya Mbak, itu karena memang pengiriman singkong kepada pabrik-pabrik itu lamban. Ada yang 1 hari 1 malam baru bisa proses timbang, proses bongkar gitu. Ada bahkan sampai 2 hari. Akhirnya masyarakat atau petani yang tidak mau mengikuti antrian-antrian panjang itu, menunggu yang lama, mereka membawa itu kepada lapak-lapak singkong tersebut gitu. Yang akhirnya nanti lapak singkong itu yang akan membawa kepada perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik itu, begitu. Sudah ada keluhan masyarakat langsung yang datang ke Bapak atau belum terkait hal ini? Sering sekali, semua masyarakat apalagi wilayah dapil saya, bahkan mereka itu mau ke Gubernur, mau ke DPRD, kemarin waktu ke Istana Negara yang nggak sempat ketemu dengan Bapak Presiden Prabowo, bahkan mereka ke DPR RI, itu semuanya mereka selalu mengeluhkan dan berkoordinasi dengan saya di dapil saya, dan saya tentu mendukung. Tapi pada dasarnya seperti ini, Mbak. Apa yang rekan-rekan lakukan itu, kawan-kawan perwakilan PPUKI atau masyarakat singkong Lampung itu sebetulnya sesuatu yang baik. Mereka melakukan ini ikhlas, tidak ada kepentingan apapun gitu. Mereka memperjuangkan hak-hak petani. Tapi saya juga waktu itu memberikan saran. Karena sebetulnya justru kurang efektif kalau kita meminta kenaikan harga dan standar potongan atau refraksi terkait singkong ini gitu. Justru saya mendorong bagaimana agar produk pertanian ubi kayu ini bisa dimasukkan kepada bahan pangan nasional. Yang di situ harganya sudah akan diawasi oleh Bulog, sudah ada standar harga yang dikeluarkan oleh Bulog. Jadi kalau hari ini kita meminta untuk menaikkan harga, besok harga itu turun dengan adanya pasar bebas hari ini gitu. Karena kan sebelum masuk bahan pangan itu sudah masih masuk pasar bebas, kan gitu. Nah, pasti harga itu akan naik turun terkait kondisi lapangan, bagaimana UMKM dalam mereka melakukan usaha UMKM yang salah satunya menggunakan produk tepung tapioka ini, apakah memang bisa lancar dalam produksinya, bagaimana perusahaan-perusahaan yang ada yang menggunakan tepung tapioka ini juga lancar dalam menjual hasil produksinya. Itu kan juga akan menjadi ukuran dalam hal harga ubi kayu itu sendiri. Tapi kalau ini masuk dalam bahan pangan nasional, karena memang secara mayoritas di Provinsi Lampung itu adalah petani singkong, apalagi Lampung Tengah terluas dan terbanyak produksi singkong atau ubi kayu ini dari Lampung Tengah. Itu kalau diperjuangkan untuk masuk di bahan pangan nasional, pasti standar harga itu akan bisa diawasi oleh negara melalui bulog-bulog yang ada di kabupaten atau provinsi. Ya Bapak, melanjutkan dari obrolan kita barusan, kita banyak juga ternyata secara tidak langsung pemerintah, masyarakat yang ada di Kabupaten Lampung Tengah itu sendiri sudah banyak sekali yang memberikan keluhan-keluhannya kepada Bapak. Nah, yang selanjutnya yang akan kita berbincangkan adalah terkait tanggapan-tanggapan lain yang ada di Komisi 2 DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Kira-kira nantinya
apa yang akan dilakukan. Tapi untuk pemirsa Garuda TV tetap saksikan Lampung Bicara karena kita akan kembali sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Baroji, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Lampung Tengah sekaligus Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Lampung Tengah mengucapkan selamat atas penayangan perdana Garuda TV Lampung. Semoga Garuda TV Lampung dapat menyajikan tayangan yang berkualitas, inovatif, informatif, dan edukatif tentunya untuk memajukan Provinsi Lampung. Selamat mengudara. Garuda TV, gaspol ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, kembali lagi bersama saya dalam Lampung Bicara, melanjutkan obrolan kita pada sesi yang kedua bersama Bapak Baroji. Bapak, kita melanjutkan terkait obrolan Pergub nomor 36. Ya. Nah, kira-kira Bapak, apabila ada perusahaan-perusahaan yang tidak menjalankan Pergub dengan sebagaimana mestinya, apakah ada sanksi-sanksi tegas yang akan dilakukan? Iya. Oke, ngopi dulu. Silakan Bapak, kopi dulu biar bisa lebih santai. Iya, sebetulnya Pergub 36 tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Bapak Gubernur itu, salah satunya sanksi yang paling berat adalah pencabutan izin usaha. Artinya kita sudah paham, masyarakat juga sudah paham, dan pasti Pergub ini dikeluarkan dengan langkah-langkah, dengan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Bapak Gubernur melihat situasi Provinsi Lampung, melihat situasi pertanian ubi kayu ini terkait proses jual beli, akhirnya Pergub ini dikeluarkan. Yang sanksinya sudah jelas tegas di situ. Ada beberapa poin yang salah satunya adalah pencabutan izin usaha. Nah, ini yang harus sama-sama kita kawal ke bawah. Tapi sebetulnya kan kita juga harus melihat situasi dan kondisi yang ada gitu. Yaitu kondisinya, itu perusahaan itu punya karyawan loh gitu. Mereka juga bayar pajak. Kalau memang mungkin mereka masih bisa melakukan usaha, proses produksi, saya pikir mereka pasti juga akan melaksanakan itu. Tapi mungkin ini kan masih ada kendala-kendala yang harus ditindaklanjuti oleh kepala daerah, dalam hal ini kawan-kawan yang ada di DPR, provinsi maupun kabupaten kota, agar apa yang menjadi permasalahan ini bisa ketemu solusi gitu. Tapi memang bagi saya solusi yang paling bagus adalah bagaimana kawan-kawan petani yang terkumpul dalam masyarakat petani singkong PPUKI tadi sendiri itu bisa membawa ini ya kepada Kementerian Pertanian, bahkan bahwa di mana produk ubi kayu ini bisa masuk dalam bahan pangan nasional. Yang hari ini alhamdulillah, yang kemarin petani ubi kayu ini tidak mendapatkan subsidi pupuk, ternyata lewat Kementerian Pertanian kita sudah dapat subsidi pupuk untuk petani ubi kayu. Yang dulu subsidi itu hanya berlaku kepada petani-petani jagung, padi, dan kedelai. Hari ini singkong sudah. Nah, apakah itu tidak mungkin? Itu bisa dilaksanakan oleh kementerian lah dalam hal ini, bagaimana agar produk ubi kayu ini bisa masuk dalam bahan pangan nasional yang standar harganya semua bisa diatur oleh Bulog sendiri itu. Ya, Bapak siap lah Pak membantu masyarakat untuk sama-sama menyampaikan aspirasi ini? Pasti saya siap, saya memberikan support, saya memberikan semangat, saya ikut mendorong. Manakala itu baik dan bisa membantu petani-petani ubi kayu kita yang ada di Lampung Tengah khususnya, saya siap, selalu siap. Baik, terima kasih Pak Baroji. Tentu kita semua berharap Pergub nomor 36 tahun 2025 bisa berjalan efektif. Petani singkong tidak dirugikan, begitu juga semoga Pergub tersebut juga tidak memberatkan kepada pabrik dan juga lapak-lapak singkong. Kita semua tentu ingin iklim usaha di sektor singkong, petani maupun pihak pabrikan dan lapak. Sebelum kita tutup Lampung Bicara kali ini, Bapak silakan sampaikan closing statement-nya. Saya persilakan. Ya, baik, terima kasih pemirsa Garuda TV dan masyarakat Lampung Tengah, khususnya masyarakat petani singkong. Tentu kami sebagai wakil rakyat juga ikut prihatin atas apa yang terjadi. Kami hanya menghimbau kepada seluruh perusahaan, lapak-lapak singkong,
agar bisa melaksanakan isi dari Pergub 36 tahun 2025 terkait harga singkong. Agar apa yang diharapkan oleh pemerintah daerah hari ini bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, manfaatnya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para petani singkong kita. Dan sekali lagi saya siap memberikan support, saya siap memberikan dukungan, dorongan, bahkan saya siap untuk ikut berjuang bersama-sama dengan seluruh masyarakat petani singkong yang tertuang dalam PPUKI agar kita bisa bersama-sama mendorong atau meminta kepada pemerintah pusat dalam hari ini Kementerian Pertanian untuk dapat memasukkan produk pertanian ubi kayu atau singkong ini masuk dalam bahan pangan nasional yang pada akhirnya nanti harganya bisa diatur oleh Bulog yang tidak ada penurunan yang signifikan maupun kenaikan yang signifikan, lebih standar sesuai yang diharapkan oleh pemerintah. Yang ini tentunya yang diharapkan oleh petani kita pada dasarnya. Jadi harapan saya bersabar kepada masyarakat, pemerintah sudah mengupayakan, bahkan gubernur sudah mengeluarkan pergub, tapi ini masih ada kendala-kendala yang akan terus kami tindak lanjuti, akan harus kami telaah apa yang menjadi kendala agar betul-betul harapan petani ubi kayu atau singkong kita dapat dilaksanakan atau dapat program ini dapat bisa terlaksana dengan baik dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat petani singkong kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa Garuda TV dalam Lampung Bicara kali ini. Saya Dewi Sulistia pamit undur diri, yang pada kali ini kita juga ditemani dengan anggota DPRD Bapak Baroji. Terima kasih Bapak, dan sama-sama. pemirsa Garuda TV tetap saksikan Lampung Bicara. Saya Dewi Sulistia pamit undur diri. Terima kasih. Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saya Dewi Sulistia beserta kru dan jajaran yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.